Halo, saya Sano Stefani Monigir dengan NIM 19672010 dari Fakultas Fisip semester 6 kelas A19. Saya ingin memaparkan materi tentang konsep supremasi sipil atas militer dan teori jenis orientasi militer. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Militer dan Politik. Nama dosen Dionysius Maharisi. Konsep supremasi militer, konsep supremasi sipil atas militer, kekuasaan sipil atas militer adalah sebuah doktrin dalam hubungan sipil, militer dan ilmu kemiliteran serta ilmu politik yang menempatkan tanggung jawab pembuat keputusan tertinggi strategis suatu negara berada pada tangan warga sipil pemimpin politik, bukan pada perwira militer. Supremasi sipil sangat berkaitan erat dengan prinsip dasar demokrasi yang kekuasaan tertinggi, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat terganggu apabila militer yang mempunyai wewenang monopoli of violence, penggunaan kekerasan secara sah, tidak berada di bawah kontrol sipil. Militer dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Militer yang tidak berada di bawah kontrol sipil seringkali berujung pada kudeta militer, sebuah upaya untuk menggantikan pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer. Dikutip dari jurnal Pacific Affairs, beberapa kasus kudeta militer di dunia seringkali berakhir dengan pergantian pemerintahan sipil yang demokratis dengan pemerintahan militer yang otoriter. Dengan kata lain, tanpa supremasi sipil, demokrasi akan sulit untuk ditegakkan. Penegakan supremasi sipil di Indonesia dimulai pasca reformasi 1998. Upaya penegakan supremasi sipil pada waktu itu ditandai dengan dimasuknya agenda penghapusan duifungsi ABRI yang memperbolehkan militer memegang jabatan sipil selama Orde Baru. Penghapusan duifungsi ABRI kemudian dirumuskan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dianggap sebagai bagian integral dari agenda reformasi TNI. Kendati demikian, dengan ditemukannya personel aktif TNI dalam struktur jabatan sipil, upaya untuk menegakkan supremasi sipil sebagai bagian dari agenda reformasi TNI masih belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut diperparah dengan beberapa mandat reformasi TNI yang hingga saat ini masih belum dilaksanakan, seperti mandat untuk tunduk terhadap kebijakan negara dan mandat untuk menghormati HAM. Jenis orientasi militer menurut Amos Permuter. Yang pertama, militer profesional. Militer profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan keamanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat dan punya etika militer yang kuat. Yang kedua, militer praetorian. Militer praetorian adalah militer yang lebih suka berpolitik atau menjalankan aktivitas ekonomi ketimbang mengurusi pertahanan. Dan yang ketiga, militer revolusioner profesional. Intervensi tentara revolusioner merupakan suatu aktivitas kelompok militer yang ilegal yang beroperasi secara sembunyi dan dilancarkan untuk mendukung kelompok revolusioner yang sudah ada, yang secara terang-terangan berusaha mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dan dukungan kelembagaan secara besar-besaran. Kesimpulannya, penataan hubungan sipil militer yang demokratis harus melibatkan sipil dalam memikirkan dan merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang pertahanan, sehingga hubungan sipil militer yang harmonis harus dibangun dalam kerangka demokrasi
dan adanya saling percaya dan saling bekerja sama guna membangun Indonesia baru. Sekian dari hasil presentasi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.